Di sini kami akan menjelaskan bagaimana hutan memenuhi kebutuhan menuntut ilmu. Di sini kami akan menjelaskan dimulai dari apa itu hutan hingga contoh hutan yang memenuhi kebutuhan menuntut ilmu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hutan. Hutan adalah suatu kumpulan bidang-bidang lahan yang ditumbuhi atau akan ditumbuhi tumbuhan pohon dan dikelola sebagai suatu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan pemilik lahan berupa kayu atau hasil-hasil lain yang berhubungan dengan hutan. Yang kedua yaitu fungsi hutan. Ada banyak fungsi hutan, salah satu diantaranya ialah sarana yang mendukung dan memenuhi untuk menuntut ilmu, baik dalam bidang hutan. Bagaimana proses mendidik dari hutan? Itu dari pendidikan. Pertama, pengajaran menanam, merawat, dan mengelola hutan. Yang kedua, tempat penelitian dan praktik langsung di hutan. Yang ketiga, pelajaran memetakan hutan. Yang keempat adalah jenis-jenis hutan di Indonesia. Yang pertama hutan rawa gambut, hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, dan yang terakhir adalah hutan mangrove. Ada banyak jenis hutan yang kami sebutkan tadi, dan yang kami pilih adalah hutan mangrove. Apa itu hutan mangrove? Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian mangrove. Mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh di antara garis pasang surut, sehingga mangrove dinamakan juga dengan hutan pasang. Mangrove dapat tumbuh pada pantai karang sebagai sumber makanan dan tempat asuhan berbagai biota seperti ikan, udang, dan kepiting. Oke, selanjutnya fungsi spesifik hutan mangrove. Secara ekologis ekosistem, hutan mangrove memiliki beberapa fungsi penting. Salah satunya merupakan tempat yang tepat untuk mempelajari secara langsung ekosistem hutan mangrove, sehingga lebih mengerti betapa pentingnya kelestarian hutan mangrove dan biota di dalamnya. Bahas topik ketujuh, yaitu apa saja contoh kegiatan mendidik yang dapat kita lakukan di kawasan hutan mangrove. Tentu saja yang pertama, untuk menikmati secara langsung suasana hutan mangrove. Yang kedua, untuk melakukan perancangan dan pemetaan di kawasan hutan secara langsung. Yang ketiga, untuk melakukan penelitian. Dan yang keempat, untuk melakukan praktik di lapangan. Terima kasih.